Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewinto Burhan dan rekan saya Suhaib Asiraj. Kami akan membahas soal UTS pada mata kuliah metode numerik. Jadi langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Baik, soalnya itu jika diketahui fx sama dengan e pangkat x, bagian A, gunakan deret Taylor-Ordethiga untuk menghampiri nilai f 0,5 di sekitar x0 sama dengan 0, serta ketelitian sampai 4 angka bena. B, berikan taksiran untuk galat pemotongan maksimum yang dibuat dengan ketelitian sampai 4 angka bena. Langsung saja ke solusinya. Untuk A, kita menggunakan metode deret Taylor. Solusinya yaitu untuk fx sama dengan e pangkat x, terus untuk f aksen x yaitu sama dengan e pangkat x, serta f aksen x sama dengan e pangkat x, dan f aksen x sama dengan e pangkat x. Jadi fx sama dengan p3x sama dengan fx0 ditambah x dikurang x0 per 1 faktorial dikali f aksen x0 ditambah x dikurang x0 pangkat 2 per 2 faktorial dikali f aksen x0 tambah x dikurang x0 pangkat 3 dikurang 3 faktorial dikali f aksen x0. Jadi untuk x-nya di sini kita gantikan menjadi 0. Jadi EX sama dengan E pangkat 0 ditambah X dikurang 0. X0-nya di sini kita ganti menjadi 0. Jadi EX sama dengan E pangkat 0 ditambah X dikurang 0 per 1 faktorial E0 ditambah X dikurang 0 pangkat 2 per 2 faktorial dikali E pangkat 0 ditambah X dikurang 0 pangkat 3 per 3 faktorial dikali E pangkat 0. Sama dengan 1 ditambah 1 dikali 0,5 dikurang 2, dikurang 0, plus 0,5 dikurang 0 pangkat 2 ditambah 1,1666 dikali 0,5 dikurang 0 pangkat 3. Sama dengan 1 ditambah 0,5 ditambah 0,125 ditambah 0,2082. Jadi hasilnya itu adalah 1,6458. Jadi secara analitik E pangkat 0,5 yaitu sama dengan 1,6487. Selanjutnya pada bagian B kita mencari galat pemotong maksimum dengan rumus Rn X sama dengan X dikurang X0 dipangkatkan N plus 1 per N plus 1 faktorial dikali F pangkat N plus 1 C. Yaitu R3 X-nya menjadi 0,5 jadi sama dengan 0,5 dikurang 0 pangkat 4 per 4 faktorial EC untuk C lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 0,5. R3 0,5 sama dengan 2,6042 dikali 10 pangkat minus 3 EC. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Yaitu soalnya diberikan fx sama dengan 2e pangkat x dikurang 6x pangkat 2. Tentukanlah akar persamaan tersebut dengan menggunakan metode regulasi falsi pada silang 2, 2 dan 4 serta sebanyak 3 iterasi dan ketelitian hingga 4 desimal. Hitung galat relatif pada iterasi yang ketiga. Langsung pada solusinya, di sini kita menggunakan metode regulasi falsi. Fx sama dengan 2e pangkat x dikurang 6x pangkat 2. Iterasi yang pertama untuk A sama dengan 2. FA sama dengan 2e pangkat 2 dikurang 6 dikali 2 pangkat 2 sama dengan minus 9,2218. B sama dengan 4, yaitu FB sama dengan 2e pangkat 4 dikurang 6 kali 4 pangkat 2 dikurang 13,1963. Selanjutnya kita mencari nilai dari C dengan rumus A dikali FB sama dengan B dikali FA dibagi FB dikurang FA sama dengan 2 dikali 13,1963 dikurang 4 dikali minus 9,2218
dibagi 13,1963 dikurang minus 9,2218 sama dengan 2,8227. Kita lihat ke iterasi 2. Karena nilai C pada iterasi pertama itu nilainya lebih mendekati dengan nilai dari A, maka untuk nilai dari A pada iterasi 2 kita ganti dengan nilai pada C, dengan yaitu A sama dengan 2,8227. Jadi FA sama dengan 2E pangkat 2,8227 dikurang 6 dikali 2,8227 pangkat 2 sama dengan minus 14,1613. B dengan yang sama itu B nilainya B itu 4. Jadi FB sama dengan 13,1963. Selanjutnya kita mencari nilai C lagi dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu 2,8227 dikali 13,1963 dikurang 4 dikali minus 14,1613 dibagi 13,1963 dikurang minus 14,1613. Hasilnya itu adalah 3,4321. Karena nilai C lebih mendekati kepada nilai dari A, jadi untuk iterasi selanjutnya nilai A kita gantikan dengan nilai C, yaitu A sama dengan 3,4321. Jadi FA sama dengan 2E pangkat 3,4321 dikurang 6 dikali 3,4321 pangkat 2 sama dengan minus 8,7927. Untuk B-nya masih sama, yaitu 13,1963. Selanjutnya kita mencari nilai C, yaitu 3,4321 dikali 13,1963 dikurang 4 dikali minus 8,7927 dibagi 13,1963 dikurang minus 8,7927 sama dengan 3,6591. Selanjutnya kita mencari nilai galat relatif pada iterasi yang ketiga, yaitu dengan rumus mutlak C3 dikurang C2 per C3 sama dengan mutlak 3,6591 dikurang 3,4321 dibagi 3,6591 sama dengan 0,0620. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu tentukan akar persamaan fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 10x ditambah 5 menggunakan metode iterasi titik tetap dengan x0 sama dengan 2 dan ketelitian hingga 4 desimal serta x0 sama dengan 0,03. Kita masuk saja ke solusinya. Metode iterasi titik tetap. X sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 dikurang Fx tambah 5. Sama saja dengan Fx sama dengan 0 jika dan hanya jika X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 dikurang 10X tambah 5 sama dengan 0. Jadi, itu saja sama dengan X sama dengan minus X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurang 5 per min 10. Itu juga sama dengan X sama dengan X pangkat 3 per 10 dikurang 3X pangkat 2 per 10 ditambah 5 per 10. Sama dengan itu juga untuk X-nya sama dengan 1 per 10 X pangkat 3 dikurang 3 per 10 X pangkat 2 ditambah 1 per 2. X sama dengan 3X sama dengan 1 per 10 X pangkat 3 dikurang 3 per 10 X pangkat 2 ditambah 1 per 2. Jadi untuk xn plus 1 itu sama dengan 1 per 10 xn pangkat 3 dikurang 3 per 10 xn pangkat 2 ditambah 1 per 2. Baik, kita masuk ke iterasi yang pertama. Untuk x1 sama dengan 1 per 10 untuk X-nya diganti menjadi 2, jadi 2 dipangkatkan 3 sama dengan 3 per 10 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 per 2 sama dengan 0,1. Jadi untuk nilai X1-nya itu adalah 0,1.
Jadi untuk fx1 sama dengan 0,1 dipangkatkan 3 dikurang 3 dikali 0,1 pangkat 2 dikurang 10 dikali 0,1 ditambah 5 sama dengan 3,971. Kita masuk ke iterasi yang kedua dengan nilai x-nya itu adalah 0,1. Jadi x2 sama dengan 1 per 10 0,1 pangkat 3 dikurang 3 per 10 dikali 0,1 pangkat 2 ditambah 1 per 2 sama dengan 0,4971. Selanjutnya karena nilai X2 yaitu 0,4971 maka Fx2 sama dengan 0,4971 pangkat 3 dikurang 3 0,4971 pangkat 2 dikurang 10 0,4971 ditambah 5 sama dengan minus 0,5894. Kita masuk ke iterasi yang ketiga. Untuk X-nya itu kita menggunakan X2 itu 0,4971. Maka X3 sama dengan 1 per 10 dikali 0,4971 pangkat 3 dikurang 3 per 10 dikali 0,4971 pangkat 2 ditambah 1 per 2 sama dengan 0,4381. Jadi dari X3 adalah 0,43981. Jadi Fx3 sama dengan 0,4381 pangkat 3 dikurang 3 dikali 0,43881 pangkat 2 dikurang 10 dikali 0,4381 ditambahkan 5 sama dengan 0,1272. Kita masuk ke iterasi 4 dengan menggunakan X3 sama dengan menggunakan nilai X yaitu 0,4381. Jadi X4 sama dengan 1 per 10 dikali 0,4381 pangkat 3 dikurang 3 per 10 dikali 0,43821 pangkat 2 ditambah 1 per 2 sama dengan 0,4508. Maka Fx4 yaitu sama dengan 0,4508 di pangkat 3 sama pangkat 3 dikurang 3 dikali 0,4508 pangkat 2 dikurang 10 dikali 0,4508 ditambah 5 sama dengan min 0,0260. Selanjutnya kita cek galat relatif pada iterasi yang keempat yaitu 0,4508 dikurang 0,4381 per 0,4508 sama dengan 0,02. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya itu Suhaib Pasirat. Baik, selanjutnya soal nomor 4, tentukanlah nilai dari akar 11 dari 7 dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Jika diketahui X0-nya sama dengan 1,5 dengan ketelitian hingga 4 desimal serta X0-nya itu 0,5. X0-nya itu sama dengan 0,05. 0,05. Selanjutnya solusinya itu solusi dari soal tersebut ialah kita merubah bentuk dari akar 11 dari 7 itu menjadi pangkat, yaitu sama dengan akar 11 dari 7 sama dengan 11 pangkat 1/7 dengan menggunakan sifat perpangkatan, yaitu A pangkat akar A dari M pangkat N itu sama dengan A pangkat M per N. Sehingga menghasilkan terus selanjutnya 11 pangkat 1/7 kita misalkan dengan X. Kita misalkan dengan X menjadi X sama dengan 11 pangkat 1/7. Kemudian kedua ruas masing-masing kita pangkatkan dengan 7.
Masing-masing kedua ruas kita pangkatkan dengan 7. Masing-masing kita pangkatkan dengan 7. Sehingga menghasilkan X pangkat 7 sehingga menghasilkan X pangkat 7 sama dengan 11. Kemudian kita buat bentuk bahwa fx sama dengan 0, sehingga buat bentuk menjadi fx sama dengan 0. Fx sama dengan 0. Sehingga 11 kita pindah ruas sebelah kiri menjadi X pangkat 7 kurang 11 sama dengan 0. Sama dengan terdapat fungsi fx-nya yaitu fx sama dengan X pangkat 7 dikurangi 11. Dengan menggunakan metode Newton-Raphson yang menggunakan fungsi turunan yaitu fx sama dengan X pangkat 7 kurang 11. Kemudian f aksen X sama dengan 7 pangkat X. Selanjutnya diketahui bahwa X0-nya itu 1,5. Nah, 1,5 ini X0-nya ini kita substitusikan ke dalam fungsi fx serta dengan f aksen X. Maka menghasilkan f 1,5 sama dengan 1,5 pangkat 7 dikurangi 11 menghasilkan 6,0859. Dengan f aksen, sehingga f aksen 1,5 sama dengan 7 dikali 1,5 pangkat 6 sama dengan 79,7343. Dengan sehingga kita iterasi yang pertama X1 sama dengan X0 dikurangi Fx0 dibahagi F aksen X0 sehingga menghasilkan 1,4236. Selanjutnya fx1, kita mencari fx1 sama dengan kita masukkan fungsi x1 ke dalam fx1 ke dalam fungsi x ke dalam fungsi fx, yaitu sehingga menghasilkan 1,4236 pangkat 7 dikurangi 11 sama dengan 0,8499. Terus satu iterasi kedua yaitu f aksen 1,5 sama dengan 1,4236 pangkat 7 dikurangi 11 menghasilkan 0,8499. F aksen 1,5 sama dengan 71,423 pangkat 6 sama dengan 58,2674. Kemudian kita mencari X2-nya menggunakan rumus X1 kurang Fx1 per F aksen X1 sama dengan hasilnya itu 1,4090 dengan mensubstitusikan nilai X1 ke dalam formula tersebut, sehingga kita mendapatkan Fx2 sama dengan 0,0249. Dengan mencek galat relatif dengan menggunakan rumus X1 dikurang X2 pada X2 sehingga menghasilkan 0,0103, di mana 0,0103 ini lebih kecil daripada 0,05, sehingga iterasi ini berhenti pada iterasi yang kedua. Dan diperoleh X2-nya itu 1,4090, sementara Fx2 sama dengan 0,0249. Selanjutnya nomor 5. Diketahui matriks A didefinisikan sebagai berikut. A sama dengan 303, 0, min 1, 3, 1, 3, 0. Tentukan bentuk matriks segitiga bawah L dan matriks segitiga atas U. Sedemikian sehingga A sama dengan L dikali U. Di sini diperhatikan bahwa matriks A itu adalah 303, 0, min 1, 3, 1, 3, 0. Dengan menggunakan operasi baris,
maka didapatkanlah matriks segitiga atas dan bawah. Sebagai untuk lebih jelasnya diperlihatkan dalam iterasi berikut. Yang pertama, B3 dikurangi sepertiga dikali baris ke-1 sehingga menghasilkan matriks yang baru, yaitu 1 0 0 0 1 0 sepertiga 0 1. Dan yang di sini menjadi matriks yang di sini menjadi 3 0 3 0 minus 1 3 1 3 minus 1 sama dengan matriks A. Terus dengan menggunakan operasi baris selanjutnya, yaitu baris ketiga dikurangi minus 3/1 dikali baris kedua sehingga menghasilkan matriks segitiga yang baru, yaitu 1 0 0 0 1 0 sepertiga minus 3 1. Dan matriks yang berikutnya 3 0 3 0 minus 1 3 0 0 8 sama dengan matriks A, sehingga didapatkan bahwa matriks L terus matriks U, sehingga diperoleh matriks bawah L dan segitiga atas U, sehingga L dikali U sama dengan matriks A. Kemudian untuk soal terakhir, yaitu soal nomor 6, diketahui suatu sistem persamaan linear 2x1 tambah x2 dikurang 5x3 sama dengan 9, x1 dikurang 5x2 dikurang x3 sama dengan 14, 7x1 dikurang x2 kurang 3x3 sama dengan 26. Tentukanlah solusi SPL dengan menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel sebanyak 3 iterasi dan ketelitian hingga 4 desimal. Hitung galat relatif pada iterasi ketiga. Solusinya yaitu iterasi Gauss-Seidel yang dimana diberikan sistem persamaan sebagai berikut, yaitu 2x1 tambah x2 dikurang 5x3 sama dengan 9. Iterasi kemudian persamaan kedua, x1 kurang 5x2 dikurang x3 sama dengan 14, 7x1 dikurang x2 dikurang 3x3 sama dengan 26. Sebelum kita melakukan iterasi, kita perlu melakukan cek kekonvergenan terlebih dahulu. Yang pertama kita cek mutlak dari 2 lebih besar dari mutlak 1 tambah mutlak 5, bernilai salah. Terus mutlak minus 5 lebih besar minus mutlak 1 plus mutlak 2, bernilai benar. Mutlak minus 3 lebih besar daripada minus mutlak 7 tambah mutlak minus 1, bernilai salah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa persamaan tersebut tidak konvergen. Nah, supaya konvergen kita perlu melakukan pertukaran baris, yaitu baris pertama kita pertukarkan dengan baris ketiga, yaitu sehingga menjadi 7x1 kurang x2 dikurangi 3x3 sama dengan 26, x1 dikurang 5x2 dikurang x3 sama dengan 14, 2x1 tambah x2 dikurang 5x3 sama dengan 9. Selanjutnya kita melakukan cek konvergen. Mutlak dari 7 lebih besar daripada mutlak minus 1 tambah mutlak minus 3, bernilai benar. Mutlak minus 5 lebih besar daripada mutlak 1 tambah mutlak 1, bernilai benar. Mutlak minus 5 lebih besar daripada mutlak 2 tambah mutlak 1, bernilai benar. Sehingga persamaan Gauss-Seidel sehingga sistem persamaan tersebut dikatakan konvergen. Maka kita boleh melanjutkan iterasi persamaan Gauss-Seidel. Iterasi persamaan Gauss-Seidel yaitu x1 pangkat k tambah 1 sama dengan 26/7 tambah 1/7 x pangkat k tambah 3/7 x pangkat k. Nah, di sini cara mendapatkan bahwa 26/7 tambah 1/7 x2 pangkat k tambah 3/7 x3 pangkat k, yaitu dengan cara sebagai berikut. Masing-masing 7x1 dikurang x2 dikurang 3
X3 sama dengan 26. Masing-masing minus X2 dan minus 3X3 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan sehingga menghasilkan 7X1 menjadi X2 menjadi 26 dikurangi X2 ditambah X2 3 ditambah dengan 3X3. Sehingga X1-nya sama dengan 26 X2 3X3 per 7 sehingga didapatkan 26 tambah X2 tambah 3X3 per 7 sehingga didapatkan selanjutnya untuk persamaan berikutnya dibuat seperti dengan cara seperti ini. Sehingga dapatkan X1 pangkat K tambah 1 sama dengan 26 per 7 tambah X per 7 pangkat K ditambah 3X3 per 7 X pangkat K. Selanjutnya X2 K plus 1 sama dengan minus 14 per 5 ditambah X1 per K plus 1 dikurangi X3 per 5 pangkat K. X3 pangkat K plus 1 sama dengan minus 9 per 5 tambah 2 per 5 X. 2X1 pangkat 2X1 per 5 pangkat K tambah 1 per tambah X per 2 K plus 1 dengan nilai awal dengan diberikan nilai awal sebagai berikut 0,0,0 pangkat 0,0,0,0,0 pangkat T sehingga dapatkan hasil dari iterasi yang pertama yaitu X1 pangkat 1 sama dengan 3,7142 X2 pangkat 1 sama dengan minus 2,0571 X pangkat 1 tambah pangkat 1 X3 pangkat 1 sama dengan minus 9 per 5 ditambah X3 pangkat 1 menghasilkan minus 0,7257. Dengan demikian solusinya itu dengan memasukkan nilai awal ke persamaan berikut sehingga menghasilkan nilai-nilai sebagai berikut. Nilai-nilai awal yang kita dapatkan pertama tersebut sehingga menghasilkan nilai-nilai sebagai berikut. Selanjutnya dengan melakukan cara yang sama didapatkan hasil dari iterasi yang kedua itu X1 pangkat 2 sama dengan 3,1094 X2 pangkat 2 sama dengan minus 2,0329 X pangkat 3 sama dengan minus 0,9628. Dengan melakukan cara yang sama didapatlah hasil dari iterasi yang ketiga yaitu X1 pangkat 3 sama dengan 3,0112 X2 pangkat 3 sama dengan minus 2,0052 X pangkat 3 sama dengan minus 0,9965. Maka galat relatif pada iterasi ketiga adalah nilai maksimum pada iterasi ketiga dikurangi dengan nilai maksimum pada iterasi kedua sehingga didapatkan galat relatif yaitu 0,0326. Demikianlah pembahasan terkait soal UTS metode numerik.
eh, cukup sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan jika ada yang kurang jelas dalam penjelasan soal dari kami, pembahasan soal dari kami, mohon untuk ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.